Bapak Dan Ramil dan staf kesatuannya yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para bapak, tamu undangan PT Kampung Kurma yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari Kamis bertepatan dengan peringatan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, kita dapat berkumpul bersama memenuhi undangan dari PT Kampung Kurma. Terima kasih juga saya sampaikan kepada tim manajemen PT Kampung Kurma yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara, sekedar sharing, tukar pikiran dengan para bapak, ibu, tamu undangan sekalian. Mungkin terkait dengan budidaya kurma yang mungkin bagi bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat Karangwareng, Kubang Deloi, ataupun secara luas Kabupaten Cirebon Timur asing. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum jauh saya menceritakan tentang prospek dari budidaya kurma. Mohon maaf juga atas keterlambatan tadi. Kebetulan perusahaan kami hari ini lagi mengadakan pagelaran seni budaya Sunda yang tepatnya di Kecamatan Beber, dan nanti malam itu akan ditutup oleh pagelaran wayang golek semalam suntuk. Kita bakti sosial ke masyarakat, menghibur masyarakat dalam rangka mendekatkan hubungan emosional dengan masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami secara pribadi pernah punya pengalaman tahun 2010. Saya sendiri dengan tim dari Indonesia 3 orang berangkat ke Israel, kemudian ke Uni Emirat Arab, itu Laboratorium Kurma Internasional, dan akhirnya tahun 2011, tepatnya bulan September tanggal 1, saya ditarik menjadi staf ahli riset teknologi budidaya kurma di Det Palem Development Stambury, Inggris sampai tahun 2013. Dan alhamdulillah sampai sekarang Det Palem Development Stambury, Inggris sudah berhasil membudidayakan atau membiakkan kurma secara kultur jaringan sekitar 172 juta pohon yang tersebar di Eropa, California, dan sebagian ke Asia. Sepulangnya dari Inggris, sebetulnya kalau kita ego ya, saya di Inggris di Pusat Riset Kurma Internasional itu digaji per bulan 215 juta. Itu belum insentif, belum bonus dan lain-lain. Total sekitar 372 juta per bulan. Tapi nurani kami secara pribadi
saya ingin pulang ke Indonesia, ingin mengembangkan kurma di Indonesia. Kenapa? Hasil riset kami dari 123 negara yang bertempat di R&D California di Amerika, 70% sepakat bahwa kurma berasal dari Indonesia. Ya, Bapak-bapak, itu kajian kami itu ditemukan dalam kitab Injil Yohanes 12. Ada penyebutan sekitar 73 kalimat tamer. Dan di Al-Quran ada 51 penyebutan kalimat tamer. Dan hasil kajian bahwa kurma tertua itu ditemukan di Kalimantan Barat, terkubur di kedalaman 103 meter. Itu hasil geosatelit. Luar biasa. Dan di keterangan waktu saya penelitian di Guha Sohibul Kahfi tahun 2009, saya menemukan 2 lembar catatan Taurat. Waktu itu karena kami dari analis, apa sih kenapa Sohibul Kahfi ditidurkan oleh Allah 350 tahun tapi masih muda gitu. Jadi bukan saya tidak percaya ke Al-Quran, tapi seorang analis, seorang peneliti pasti akan mencari apa sih sebabnya. Nah, dalam perjalanan itu ternyata di mulut gua itu ada pohon. Jadi ketika Sohibul Kahfi mau masuk ke dalam gua itu, dia makan daun pohon itu. Kemudian dia tertidur, mati suri. Begitu. Cuma di Al-Quran tidak dijelaskan secara detail. Dan pohon itu kami temukan juga di Indonesia. Itu adanya di pedalaman suku Asmat, Irian Jaya. Perusahaan kami PT Embrio Multikarya alhamdulillah sudah bisa melakukan transplantasi sel, yang pohon itu sekarang lagi kita tanam di lereng Gunung Ciremai. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sering melihat di Indonesia itu kalau musim bulan Ramadan itu ada namanya kolang-kaling, cangkaleng. Ya. Nah, itu asal muasalnya kurma di dunia. Ya. Di Taurat ya, ada penyebutan 3 kalimat furusa. Dan itu bahasa Sanskerta atau bahasa Sunda kuno ya. Dan itu bapak-bapak kalau berkunjung ke kantor kami, kebetulan di lereng Gunung Ciremai, itu di Lembah Putri ada situs ya. Ada situs sebelum ke Cipari ya, itu ada peradaban Neolitikum. Di atas itu ada situs tertulis tulisan Jawa, tulisan Sunda kuno ya. Itu furusa. Dan saya punya keyakinan bahwa Nabi Adam itu turun di Furusa itu, di Indonesia, di Gunung Ciremai. Karena fosil yang ditemukan oleh tim riset kami di sekitar Cipari itu berumur sekitar 1,73 juta tahun. Itu masih tersimpan, ada di laboratorium. Itu zaman batu masih lembek ya. Itu masih ada sekitar 70 penemuan kami ada di Kuningan. Nah di Taurat itu dijelaskan, walaupun kalimatnya singkat, bahwa perjalanan Adam ke barat dan Siti Hawa itu dari India ke barat itu membawa biji-bijian. Tidak dijelaskan biji apa gitu. Tapi hasil penelitian itu dari perjalanan ke barat ditemukan di Padang Arafah. Itu biji
tamar ya, biji kurma yang tumbuh di antara Israel dengan Palestina, itu di jalur Gaza, dan berkembang di Irak. Karena pergeseran waktu terus gitu ya, ribuan tahun, jutaan tahun, sehingga mengalami perubahan genetik, karena di sana panasnya lebih panas dari Indonesia, sehingga kadar air dari Cangkaleng itu mengecil. Kemudian di tengahnya itu, yang kalau kita gigit ada kerak, itu menjadi biji. Itu hasil riset 123 negara. Walaupun tidak semuanya menyatakan bahwa kurma itu berasal dari Indonesia. Ada juga yang mengatakan dari peradaban Mohenjo-daro di sepanjang sungai Gangga di India. Tapi kurma yang ditemukan di peradaban Mesir kuno, di Babylon, kemudian peradaban di Mesopotamia, itu sudah berbentuk kurma gitu. Ada lagi yang istimewa, itu waktu saya berkunjung ke Tunisia, itu ada pelepah kurma yang sudah berumur sekitar 900.000 tahun terkubur. Itu masih utuh, itu bekas orang dulu pengantenan mungkin ya. Makanya kalau kita identik dengan adanya janur ya, orang dulu itu pakainya kurma. Ada juga sesajen dan lain-lain. Itu mungkin sekilas tentang ini analisa ya. Kita analisa, tidak memvonis, karena kenapa saya bisa mengatakan seperti itu, karena itulah hasil riset kami. 2013 kami pulang ke Indonesia, dalam hati punya keinginan ya, bahwa saya akan menanam 1 juta pohon kurma di Indonesia. Targetnya apa? Satu desa 5 pohon. Waktu itu saya. Tapi dalam perjalanan saya membangun laboratorium, kemudian mengadakan riset dan lain-lain. Bertemulah saya dengan Kang Haji Arfah Husaifah. Beliau punya misi besar untuk menanam kurma di Indonesia, dan kita join. Ayo, benihnya dari kita, fasilitas tanah dan lahannya itu dari Kampung Kurma, dan saya yakin, saya sudah meriset di Indonesia, di Aceh itu sudah panen. Kemudian di Pasuruan saya bekerja sama juga dengan teman, itu sudah mulai berbunga, dan minggu kemarin ada yang panen dapat 30 kilo. Bapak-bapak, ibu-ibu, Indonesia ini peluangnya luar biasa. Kami mengadakan feasibility study dari PT Embrio Multikarya, bahwa Indonesia ini lahan yang subur makmur, dan ada cerita bahwa sejarah itu akan berulang, gitu ya, akan berulang. Nah, hasil penelitian kami dari 19 titik kurma yang kita tanam, itu berpotensi di Indonesia itu bisa panen di umur di bawah 3 tahun. Aceh itu 26 bulan, Pasuruan 30 bulan, kemudian di Bali itu 23 bulan, karena dia agak panas. Kemudian ada penanaman kurma juga kami lakukan bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Itu bersama Profesor Dr. Samhudi, ya, dia kepala lab di pertanian di Unlam. Itu 27 bulan. Sudah berbunga dan panen pertama 90 kilo. Nah, untuk Cirebon sendiri, ya, kami sudah MOU dengan PT Kampung Kurma sebagai penyedia benih, kemudian treatment, maintenance, dan sudah mengarah ke teknologi pertanian modern. Kami sekarang lagi membangun Bilsmart, gedung pintar, yang nanti akan mengendalikan perkebunan yang dikelola sama kita.
Jadi tidak harus dilihatin satu-satu. 100.000 hektar cukup diawasi oleh satelit. Jadi kurang air, kurang pupuk, itu semua ada laporannya. Kalau mau pupuk tinggal enter aja, itu semua air menyalur tak 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 tak. Ya, itu pohon kurma yang kami tawarkan itu pakai chip nanti. Jadi kalau ada yang nyolong itu ketahuan di bil smart itu. Ya. Jadi kalau ada yang nuker, ini pohon kurmanya ada yang nuker, itu ketahuan. Karena pohon kurma yang kita tanam nanti ada chipnya. Begitu. Jadi aman ya. Insya Allah di 2025 kita bisa menanam 1 juta pohon. Nah, Indonesia 1 tahun saya mengkonversikan dengan data BPS, 200.000 jemaah haji berangkat ke Arab ya. Kemudian sekitar 678.000 jemaah umroh setiap tahun berangkat. Belum lagi 87% masyarakat Indonesia Muslim. Kalau 87 kita jadikan 100, kemudian kita pecah 50%, yang berpuasa makan kurma masing-masing dalam 1 bulan 1 on saja. Itu diakumulasikan 54.711 ton kebutuhan kurma di Indonesia. Kalau dikalikan ya dengan kurma tertinggi itu ada jenis barhi, itu 1.200.000 per kilo. Kemudian ada juga jenis mejol yang ada di kita tuh mejol, terus ada sultana, ada sokari ya, kita ada di harga sekitar 80.000. Kita akumulasikan di harga 200.000 aja akumulasi. Dari harga 1.200.000 sampai ke harga yang terendah. Indonesia itu menggulirkan dana per tahun untuk impor kurma 6,7 triliun. Bayangkan. Takbir. 6,7 triliun. Kalau Indonesia menanam 1 juta pohon, 40% itu cukup untuk kebutuhan nasional. 60%-nya kita bisa ekspor. Ya. Ini harus berbesar hati. Dan kami punya keyakinan besar bahwa kurma akan tumbuh optimal di Indonesia. Ini ada pertanyaan saya, kalau di Arab kurma itu tinggi-tinggi sampai ada yang 7 meter, 10 meter gitu. Kurma itu istimewa, akarnya itu bisa tembus 60 meter ke bawah. Itu ada namanya jaringan meristem. Kenapa? Dia mengejar air, karena kurma itu 97% membutuhkan air dalam hidupnya. Nah, makanya dia berumur lama. Kalau di Indonesia yang tropis, air tanahnya banyak. Di Aceh aja 60 segini nih. 60 cm, 90 itu sudah berbuah. Akar itu baru tembus di 90 cm. Karena airnya banyak. Apalagi kami akan menerapkan teknologi air yang modern. Yang setiap saat ketika pohon itu butuh air, katupnya akan buka sendiri, ceklek. Itu akan kita tata, insya Allah di sini. Jadi nggak usah disiram, buang-buang energi. Jadi dengan teknologi kami kembangkan dari PT Embrio, ketika dia butuh air, katupnya akan buka sendiri. Ketika nggak butuh, dia akan menutup. Jadi sudah diomongin si pohon kurmanya itu jangan nakal. Nah itu, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Itu hanya kita pembuka. Saya sampaikan bahwa peluang untuk kurma di Indonesia itu sangat besar. Dan jangan khawatir, untuk 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, itu masih aman kalau inflasi terjadi. Karena tadi 6,7 triliun itu yang digulirkan setiap tahun itu untuk
Karena nggak mungkin orang pulang haji itu bawa 2 on, itu nggak mungkin untuk oleh-oleh ke kampung. Paling enggak itu 3-5 kilo. Kalau yang umroh, ya walaupun belinya di Tanah Abang, tapi kan kurmanya dari sana gitu. Dan Indonesia ini untuk impor kurma terbesar itu dari California. Di California itu sudah tertanam sekitar yang kemarin berita terakhir saya update itu, sebentar, ini datanya harus akurat ya. Oh ya, 970.000 hektar. Itu hampir 1 juta hektar. California itu masih penghasil kurma terbesar untuk di Amerika. Nah, Indonesia yang subur makmur loh jenawi, ya masa gitu. Jadi intinya kami mengajak mari menjadi petani cerdas. Asetnya jalan, petaninya jalan-jalan. Oke, sepakat? Jadi bagaimana uang bekerja untuk kita? Jangan kita bekerja untuk uang, capek. Biarkan uang bekerja untuk kita. Mari bertanam kurma dengan teknologi inovatif dan berkelanjutan. Jangan khawatir nanti bapak-bapak membeli kapling di sini, nanti kurmanya nggak bisa terjual. Kami siap dari PT Embrio Multikarya untuk melanjutkan cerita berikutnya supaya bapak-bapak bisa kaya.